warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melina Putri dengan NIM 24011052121. Asal prodi yaitu dari PGSD. Pada video kali ini saya akan membuat tugas mengenai UTS pada mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar. Adapun dosen pengampunya yaitu Dr. Poppy Anggraini STMPT. Kemudian, tujuan dari pembuatan video ini yaitu agar siswa mengetahui mengenai kekayaan hayati di Indonesia. Mari kita lanjut saja ke pembuatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengembangkan salah satu media pembelajaran yaitu berbasis visual. Contoh yang akan saya ambil yaitu diorama. Nah, diorama ini merupakan suatu gambar atau model mengenai suatu kejadian dan bagaimana menggambarkannya seperti kejadian itu terjadi. Materi yang akan saya ambil pada diorama kali ini yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan suatu variasi atau perbedaan bentuk-bentuk pada makhluk hidup seperti pada hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya, dan perbedaan ekosistem pada mereka hidup. Nah, langsung saja kita ke pembuatan dioramanya. Nah, setelah kita mengetahui apa diorama itu, maka kita lanjut saja kepada proses pembuatan diorama. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Bahan yang pertama yaitu ada gabus, yang kedua ada lumpur sintetis, ketiga yaitu ada gambar animasi hewan, yang keempat yaitu ada tusukan sebagai penyangga, dan yang kelima yaitu ada elemen atau hiasan untuk menghias diorama. Dan bahan yang terakhir yaitu ada cat. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada solatif, 2 gunting, yang ketiga yaitu cutter, keempat pulpen ataupun spidol, dan yang terakhir yaitu penggaris. Setelah kita mengetahui mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan, lanjut kita pada proses pembuatan. Yang pertama yaitu kita membuat pola terlebih dahulu dan mengguntingnya. Lanjut ke pola yang kedua yaitu membuat pola persegi panjang yaitu sebagai penyekat pada diorama. Setelah pola lanjut kita menggunting atau memotong gabusnya. Setelah kita mempola gabus, lanjut kita mempola lumpur sintetis yang akan digunakan sesuai dengan ukuran gabus, yaitu digunakan untuk sebagai dasar atau bawahan pada dioramanya. Lalu setelah memotong lumpur sintetis, kita lanjut memotong pada gambar-gambar atau elemen yang akan digunakan pada diorama yang akan kita buat. Nah, setelah nanti kita menggunting mengenai foto atau gambar yang akan kita gunakan, lanjut kita akan menempel gambar ini dengan sebuah tusuk gigi atau tusukan untuk menyimpannya ke atas gabus yang telah kita siapkan. Lanjut, setelah kita menyatukan tusuk dengan gambar atau elemen yang akan kita gunakan, kita akan membuat atau menggunting elemen yaitu mengenai latarnya. Nah, setelah kita menerapkan atau menempelkan motif kepada gabus, nanti kita akan menempel gambarnya. Jadi setelah kita menempelkan kertas atau latarnya kepada gabus, lanjut kita akan meletakkannya. Nah, setelah kita mengukur pola pada rumput asiatis pada ukuran yang telah kita buat, kita akan mewarnai rumput asiatis sesuai dengan zona beralihannya pada pengembangan fauna.
Setelah pemasangan dari foto atau gambar yang telah kita pasangkan pada diorama ini, maka diorama ini berbasis visual sudah selesai. Data lagi bisa kalian tunjukkan ke siswa-siswa agar siswa memahami mengenai penyebaran fauna di Indonesia. Ya. Nah, ini dia salah satu pengembangan diorama yang telah saya buat, yaitu mengenai kekayaan fauna di Indonesia. Fauna merupakan semua jenis hewan yang ada di dunia, mau itu di air, di udara, dan maupun di darat. Di sini ada penyebaran fauna di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada fauna asiatis atau bagian barat. Di sini hewan dari fauna asiatis yaitu ada gajah, badak, harimau, dan orangutan. Lanjut yaitu ke fauna peralihan. Nah, fauna peralihan terdiri dari babi rusa, maleo, dan komodo. Yang ketiga yaitu ada fauna dari Australis atau dari timur. Di sini terdiri dari kanguru, cendrawasih, dan kuskus. Nah, setelah mengetahui mengenai penyebaran fauna di Indonesia, kita juga harus mengetahui mengenai manfaat fauna bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan, sebagai sumber sandang dan obat-obatan, lanjut itu sebagai sumber wisata seperti komodo di NTT, dan sebagai teman bagi manusia. Nah, bagaimana cara kita menjaga fauna di Indonesia? Yang pertama yaitu kita harus menjaga habitatnya, mau itu habitat di hutan maupun di laut. Yang kedua itu kita tidak berburu hewan langka. Yang ketiga yaitu kita tidak menyiksa dan mendukung kebun binatang. Sekian pemaparan materi mengenai diorama yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.